Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'da. Para sahabat umat khususnya dan para kaum muslimin pada umumnya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam kerangka watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Yang jadi persoalan sekarang adalah mengapa kita harus melawan kezaliman? Karena Allah sendiri mengingatkan dalam Al-Quran, kita harus hati-hati dengan kezaliman itu. Karena Allah akan menurunkan azabnya bukan kepada orang zalim saja sebagai pelaku kezaliman itu. Begitu diingatkan oleh Allah dalam Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Dan kamu harus hati-hati terhadap orang-orang zalim. Kamu harus menegur minimal kepada orang zalim. Apalagi kalau kita punya kemampuan untuk melawan kezaliman itu. Karena kezaliman itu akan menjadi penyebab datangnya siksaan Allah yang tidak hanya ditimpakan pada orang zalim saja. Jadi, para sahabat umat rahimakumullah, para kaum muslimin a'azakumullah, dengan ayat itu, maka kita tidak boleh berhenti untuk melawan kezaliman. Kalau kita terus berjuang untuk melawan kezaliman, maka kita akan mendapat predikat sebagai mujahid. Mujahid artinya orang yang berjuang sungguh-sungguh untuk membela agama Allah. Apakah itu melalui organisasi, apakah itu melalui kegiatan positif yang lainnya, apakah itu melalui politik, apakah itu melalui gerakan pemberdayaan ekonomi, atau dan yang lainnya. Semua itu yang diupayakan demi tegaknya kalimat Allah di muka bumi, demi terberantasnya kezaliman. Maka itu pula lah yang disebut dengan istilah jihad. Jadi jihad itu, masyarakat muslimin, tidak hanya terkesan dalam perang saja, seolah-olah kaum muslimin itu selalu berjihad, selalu memerangi. Dan kata jihad itu sendiri artinya tidak sesempit itu. Artinya jihad itu bersungguh-sungguh untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, apapun itu bentuknya. Makanya Allah memanggil kita dengan kalimat-kalimat pertanyaan, dengan kalimat istifham. Seperti dalam surat As-Saff ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah orang-orang yang beriman, hei orang yang beriman, apakah orang-orang beriman itu mau aku tunjukkan kepada suatu perniagaan di mana perniagaan itu akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Jadi karena kezaliman di muka bumi, lalu Allah menurunkan azabnya, bahkan di ayat yang lain disebutkan azabnya yang pedih. Inna akhdahu kana alimun syadidun. Sesungguhnya azab Allah itu akibat kezaliman itu adalah azab yang alimun, yang pedih, syadidun, dan keras. Nah, kalau kamu ingin selamat dari azab yang pedih atau yang keras itu, maka kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Kamu amalkan ajaran Islam dengan berlandaskan tauhid, iman pada Allah, dan kamu berjuang di jalannya dengan harta dan jiwa. Dan di situ disebutkan harta dulu sebelum jiwa. Artinya perjuangan itu tidak akan begitu pesat dalam melawan kezaliman itu kalau tidak ditunjang dengan ekonomi. Jadi kita sama saja berjuang dalam pemberdayaan ekonomi, berjuang untuk mengeluarkan harta jalan Allah, berjuang untuk merebut kekuasaan dengan politiknya, berjuang untuk menjamin kesehatan warganya dengan jihad di bidang kesehatan, berjuang untuk mencerdaskan bangsa, itu berjuang atau jihad di dalam pendidikan, dan banyak lagi sarana-sarana perjuangan untuk kita berjihad di dalamnya. Semuanya itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Begitu kami sebagai pengurus DPD Partai Umat senantiasa selalu mengajak, mari kita berniaga dengan Allah. Mari kita landasi keimanan kita untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar.
untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman. Dan yang kedua, mari kita bersama-sama untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi dengan berbagai cara, apakah itu melalui perpolitikan, melalui pemberdayaan ekonomi, melalui upaya pendidikan dan upaya kesehatan, serta yang lain-lainnya. Mari kita berjuang di jalan Allah sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Di dalam firman Allah disebutkan, i'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah, berjuanglah di jalan Allah. Nanti Allah akan menilai pekerjaan kamu. Begitu juga wa rasul, dan Rasul juga akan menilai, wal mu'minun, dan umumnya kaum muslimin juga akan menilai perjuangan kita, apa yang kita lakukan untuk Allah itu. Kemudian di ayat yang lain disebutkan, i'malu fasarallahu amalakum wa rasulullah wal mu'minun. Bahkan di ayat lain disebutkan, selain kata i'malu, maka itu artinya bekerjalah kamu, karena Allah akan memberikan jalan kemudahan ketika kamu berusaha untuk mendekatinya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan apapun yang kita kerjakan demi untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Partai Umat rahimakumullah, kaum muslimin pada umumnya, a'azakumullah. Demikian pesan singkat dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wal antum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.